Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul aliran pendidikan. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian dan macam-macam aliran pendidikan, baik aliran klasik maupun aliran modern, yang menjadi dasar dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Secara umum, aliran pendidikan adalah kerangka pemikiran atau filosofis yang mendasari bagaimana pendidikan dijalankan. Setiap aliran muncul karena adanya tanggapan terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami berbagai aliran pendidikan, seorang pendidik dapat menentukan pendekatan yang tepat sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Secara garis besar, aliran pendidikan dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Nah, di sini kita akan membahas aliran yang pertama, yaitu aliran klasik, di mana aliran klasik adalah pandangan-pandangan awal dalam dunia pendidikan, yang cenderung berpusat pada guru, menekankan kedisiplinan, serta fokus pada penguasaan pengetahuan. Ada 4 aliran utama yang termasuk dalam aliran klasik, di mana aliran yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran ini dipelopori oleh John Locke, seorang filsuf Inggris. Locke berpendapat bahwa anak yang baru lahir bagaikan kertas putih atau tabula rasa yang akan terisi oleh pengalaman dan pendidikan. Artinya, lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Karena itu, aliran empirisme percaya bahwa pendidikan mampu membentuk manusia menjadi lebih baik. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran nativisme. Berbeda dengan empirisme, aliran nativisme justru berpendapat bahwa perkembangan anak ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir, bukan oleh pendidikan atau lingkungan. Tokohnya adalah Arthur Schopenhauer. Menurutnya, pendidikan tidak dapat mengubah sifat dasar seseorang. Jika seseorang lahir dengan pembawaan baik, maka ia akan tetap baik dan sebaliknya. Oleh karena itu, aliran ini disebut pesimisme pedagogis karena pesimis terhadap peran pendidikan. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran naturalisme, di mana aliran ini dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa anak dilahirkan dalam keadaan baik dan suci. Namun, lingkunganlah yang sering merusak pembawaan baik itu. Menurutnya, pendidikan harus dilakukan secara alami, sesuai dengan perkembangan anak tanpa banyak tekanan dari orang dewasa. Kemudian aliran yang keempat yaitu aliran konvergensi. Aliran ini merupakan gabungan antara empirisme dan nativisme. Tokohnya adalah William Stern. Menurut Stern, perkembangan seseorang sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pembawaan sejak lahir dan lingkungan sekitar. Artinya, pendidikan tetap berperan penting untuk mengembangkan potensi baik dalam diri anak sekaligus mencegah potensi buruknya. Nah, kemudian kita akan membahas bagian yang kedua yaitu aliran modern, di mana aliran modern muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada abad ke-17 hingga abad ke-20. Ciri utama dari aliran modern adalah bahwa pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan berpusat pada peserta didik. Ada beberapa aliran modern yang penting, yaitu yang pertama aliran progresivisme, di mana aliran ini dipelopori oleh John Dewey dan William James. Menurut progresivisme, pendidikan harus berpusat pada peserta didik, student centered. Peserta didik belajar melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah nyata. Sekolah dipandang sebagai miniatur masyarakat, tempat siswa belajar secara aktif, kreatif, dan kritis. Kemudian yang kedua yaitu esensialisme, di mana aliran ini menonjolkan pada pentingnya nilai moral, budaya, dan ilmu dasar yang sudah teruji waktu. Di sini guru berperan penting sebagai pembimbing dan penanam nilai. Tujuannya membentuk karakter dan penguasaan dasar ilmu. Yang ketiga, rekonstruksionalisme, di mana pendidikan dianggap sebagai alat untuk memperbaiki dan membangun masyarakat.
Di sini, sekolah harus jadi agen perubahan sosial yang menumbuhkan keadilan dan tanggung jawab. 4. Aliran perennialisme, di mana aliran ini menekankan nilai-nilai moral dan kebenaran abadi. Tujuannya membentuk manusia yang bijaksana dan berpikir rasional. Kemudian aliran yang terakhir yaitu aliran konstruktivisme. Pada aliran ini, pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa berpikir kritis dan menemukan pemahaman sendiri. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa setiap aliran pendidikan memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda-beda. Aliran klasik lebih menekankan pada faktor bawaan dan lingkungan, sedangkan aliran modern menekankan pada kebebasan berpikir, nilai moral, dan pembentukan karakter.